Shalom saudara. Shalom. Selamat siang semua. Shalom. Selamat bertemu kembali di hadirat Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kita ada di sini dengan sehat-sehat semua. Amin. Kembali kita menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita menyembah Tuhan sebelum masuk ke dalam puji-pujian kepada Tuhan.
dipulihkan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Mari bangkit dari bangku-bangku saudara, katakan semangat memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, bersukacitalah di dalam Tuhan dengan wajah yang tersenyum ya saudara ya, dengan wajah yang ceria. Amin. Kita katakan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Biar segala bangsa
Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Tanggal 13 lalu anak saya Nikon ulang tahun ya. Saya sudah siapkan saudara untuk kita makan-makan lah gitu ya, sederhana gitu minggu lalu, dan saya juga menggantikan Pak Yohanes untuk memimpin pujian tadinya. Tetapi hari Jumat borunya ya, bibinya Sihar meninggal saudara. Padahal saya udah siapin semua gitu kan. Nah tertunda datang untuk ke gereja. Lalu saya bilang tolong diganti dong, karena hari Minggu kami full di sana acara Batak saudara ya. Dan Sihar kan intinya masih saudara, intinya dia harus paling depan. Nggak ada Sihar, nggak ada tuh acara gitu saudara. Jadi kami nggak bisa. Jadi sehingga saya tidak bisa memimpin pujian minggu lalu, dan makanan pun akhirnya saya ke minggu depan ya, bilang ke minggu ini gitu. Oke, untuk masih bisa. Dan kemarin hari Jumat Lincoln panas saudara. Dalam masih, aduh Tuhan, Lincoln sore-sore gitu ya, sore-sore itu dia panas badannya. Kemudian langsung saya kasih obat, jangan sampai hari Minggu saya ketunda lagi nih gitu mimpin pujian gitu kan. Terus kemudian hari Sabtu juga semalaman saya kompres, dan sampai tadi malam pun saya semalaman saya juga nggak bisa tidur, kompres dia jam-jam berapa ya, jam 4 gitu kan, saya bangunin dia minum, makan roti, saya kasih obat gitu kan, supaya besok bisa saya mimpin pujian dan bisa dia, kalau dia sedikit dingin aja, maksudnya tidak terlalu panas, saya bisa tinggalin dia dengan ada saya bilang bibinya sama papahnya jagain gitu saudara. Dan puji Tuhan, pas tadi pagi tuh jam 5 saya udah ketik kami, sekitar jam 5 lebih, kami tolong siap-siap dong, gantiin saya mimpin pujian gitu kan. Saya pegang dia masih hangat nih. Aduh, kan namanya ibunya kan yang tahu kapan dia minum obat, kapan harus makan gitu kan. Tapi saya bilang, Tuhan, kemarin saya udah tunda jadi WL. Hari ini juga kalau saya tahu saya tunda lagi jadi WL, gimana nih gitu kan? Karena ini mendadak gitu kan. Lalu saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan akan jamah Lincoln dan sembuhkan dia. Tuhan turunkan panasnya, dan saya akan tinggalkan dia bersama yang di rumah, jagain sebentar, saya pergi ke gereja. Saya pikirkan dari sini ke gereja kan lama sekali, kalau misalnya dekat rumah kan sebentar lah mimpin pujian gitu kan, masih mending kan, sebentar balik gitu. Saya harus naik motor 1 jam kalau di hari Minggu gitu kan. Saya pikir-pikir secara daging saya lemah gitu. Saya istilahnya udah hujan saudara, hujan kenceng gitu kan. Secara daging saya lemah, tapi saya bilang anak saya harus saya tinggalin sakit, tapi saya bilang dalam nama Yesus tidak boleh keinginan daging. Saya percaya Tuhan akan jamah dia. Lalu saya bilang, Tuhan, saya berangkat mimpin pujian hari ini. Saya akan lakukan bagian saya, dan Tuhan tolong lakukan bagianmu. Saya bilang gitu. Tuhan, saya percaya ketika saya melakukan bagian saya, Tuhan akan turun tangan melakukan bagiannya. Dan benar saudara, tadi itu saya agak pegang dia gitu, udah mendingan, dingin gitu ya. Oh, puji Tuhan. Artinya saya tidak terlalu panas lagi, saya bisa tinggalin dia. Lalu saya bilang sama yang di rumah, nanti dia sarapan jam segini ya, makan jam segini, ini obatnya saya siapkan saudara. Dan tadi waktu latihan dia sudah bisa makan di meja makan, puji Tuhan. Dan aturannya catering minggu lalu, sekarang juga kita nanti nikmatin sama-sama ya, untuk ucapan syukur ya. Dan itu semua karena Tuhan baik. Saya kadang-kadang untuk kita mendisiplinkan hidup kita di hadapan Tuhan, agar kita menjaga kesetiaan kita, iman kita, kadang-kadang harus melawan gitu. Keinginan daging kita itu harus melawan dan harus keras gitu kadang-kadang, karena udahlah anak gua sakit ini masa gua tinggalin kayak gitu kan. Dan ini enggak sekali 2 kali saya seperti ini, tinggalin Lincoln lagi sakit, saya melayani Tuhan. Karena saya percaya ketika saya menyatakan diri saya untuk melayani Tuhan, maka itu tadi, ketika saya mengatakan saya ambil bagian saya, maka Tuhan akan mengambil bagiannya. Dan puji Tuhan, saat ini saya bisa berdiri di sini dengan saudara-saudara semua. Amin. Amin. Ada lagi yang tetap saudara? Kalau dia mau saja. Yes, kalau gitu saya undang kita bangkit berdiri semua. Amin. Kita akan nyanyikan suatu pujian yang dengan semangat kita bilang dunia berguncang saat Tuhan bangkit berperang, saat Allah mengambil alih, semua bisa terjadi. Amin. Haleluya.
Engkau menjadi bagian kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi bagian kami. Hanya Engkau yang menjadi tujuan hidup kami. Menyenangkan-Mu itu adalah tujuan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain. Ada
di dalam-Mu Engkau harapan kami Bapa. Bukan tebus bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk biar kami mencari bagian daripada Engkau Bapa. Menjadi kemuliaan-Mu, pikiran kami, jiwa kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Ini kami Tuhan pada siang hari ini. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan disenangkan. Kami mau siapkan hati, jiwa, dan roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mengurapi setiap kami sekali lagi Tuhan, dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang dimenangkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Bersama-sama kami mau mengatakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan dulu saudara. Shalom. Baik, saya mencoba sesuatu yang baru. Ada fasilitasnya, kita coba ya. Kalau kurang bagus, kita ganti dengan yang kelihatan. Ya. Baik, kita buka Alkitab kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ya, kita tolong sedikit. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, kita membuka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-6. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu sudah saya. Kita berkutat di dalam kitab Kejadian ya, khususnya tentang Nuh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kejadian pasal 6 dan pasalnya yang ke-7. Saya percaya kita semua mengetahui tentang cerita tentang ya, belumlah. Oke. Ini katanya harus di belakang supaya kelihatan. Seharusnya dimasukin dari dalam. Biasanya kalau kita ke SCTV ada itunya, ada turunnya ya. Ini nggak ada turunnya. Oke, membuat Allah tersenyum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita mau menyenangkan hari Tuhan. Amin. Di dalam ayat Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11,
Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Saudara, Tuhan senang ya. Kepada siapa saudara-saudara? Kepada orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Tuhan itu mau disenangkan dan Tuhan itu mau tersenyum melihat kita semua. Dan kita sebagai anak-anaknya sama dengan orang tua, kita mau melihat anak-anak kita dan kita senang. Betul Bapak Ibu? Ya, itu tujuan kehidupan kita. Hilang ya? Drumnya cici kecil. Oh, ya drum ya. Hilang? Oh, oke, dari drum berarti ya. Oke, nanti satu-satu dapat lah ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat anak-anak kita menyenangkan orang tua, dan kemudian kalau bisa orang tua itu senang dan tersenyum ya. Dan pasti juga anak-anak yang berbakti kepada orang tua senang melihat orang tuanya kalau disenangkan dan tersenyum setiap saat. Nah, sama dengan Bapa di surga, saudara-saudara, Dia mau melihat kita dan Dia tersenyum. Ya, Dia mau senang gitu ya. Dan dalam ayat ini berkata Dia senang ya. Nah, saudara, di dalam bukunya Rick Warren, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan pertama dari hidup kita yaitu menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan pertama, saudara-saudara. Ya, membuat Dia tersenyum. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Tuhan membuat kita tersenyum. Ya. Membuat Tuhan tersenyum maksud saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tujuan hidup kita, ya. Jadi tujuan hidup kita bukan untuk punya harta di dunia ini yang banyak, walaupun itu penting. Tujuan hidup kita bukan beranak pinak, ya, dan kemudian punya keturunan yang banyak, walaupun itu kita lakukan di dunia ini. Kita berkeluarga, punya anak, dan punya cucu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi tujuan yang utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Sejak kita dipertemukan dengan Tuhan, kita tujuan hidupnya ini yang utama, ya. Menyenangkan hati Tuhan. Karenanya kita datang di hari Minggu ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara bernyanyi untuk siapa, saudara-saudara? Untuk Tuhan. Saudara beri persembahan untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara berdoa untuk siapa? Untuk Tuhan, ya. Kita berpuasa untuk Tuhan, kita berbuat baik untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Allah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita belajar dari satu tokoh bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan, ya. Di dalam Kejadian pasal 6, kehidupan Nabi Nuh memberikan gambaran hidup seseorang yang menyenangkan hati Allah, ya. Kenapa dia memberikan gambaran hidup kepada manusia yang menyenangkan hati Allah? Dalam Kejadian pasal yang ke-6, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca judulnya itu kejahatan manusia. Jadi kejahatan manusia itu sudah memuncak, saudara-saudara. Di dalam ayatnya yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan. Tuhan pernah menyesal, saudara-saudara. Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia, ya. Jadi karena Dia menyesal, Dia mau, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau membinasakan, ya, mau menghapus manusia. Jadi dalam kisah ini Tuhan mau menghapus manusia. Jadi kalau Tuhan pada saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melakukan apa yang sudah Dia katakan, saudara-saudara, apa yang sudah direncanakan, maka kehidupan manusia tidak akan berlanjut, ya. Mungkin Tuhan membuat manusia yang baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Manusia yang baru, saya kurang tahu manusia yang baru yang diciptakan Tuhan, mungkin matanya 3. Ya karena Dia mau menghapus, karena Dia menyesal melihat manusia, termasuk saya
saudara dan orang yang berdosa, saudara-saudara. Jadi dia mau menghapus, dia mau membuat kehidupan yang baru. Saya kurang tahu, mungkin tangannya 6, ya, mungkin kepalanya 3, ya, mungkin tingginya 10 meter, saudara-saudara. Saya kurang tahu, ya. Pokoknya manusia kita mau dihapus oleh Tuhan karena kejahatan. Karena setiap manusia, dikatakan dalam firman Tuhan, sudah ada kecenderungan berbuat jahat. Jadi tujuan hidupnya berbuat jahat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sehingga dikatakan dalam ayat 7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Wah, mau dilenyapkan. Kalau kita dilenyapkan, saudara-saudara, kita tidak ada cerita lagi, tidak ada sejarah. Tidak ada Happy yang beristri Titi. Tidak ada Pak Hizkia yang beristri. Tidak ada, saudara-saudara. Sudah dihapus. Sudah dihapus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia menemukan seorang yang berkenan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, pada masa itu sejarahnya seluruh dunia telah rusak, ya. Seluruh dunia telah rusak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh kejahatannya secara moral rusak. Kemudian Allah berencana memusnahkan manusia, kemudian tetapi ada satu manusia yang membuat Allah tersenyum yang bernama Nuh. Seluruh manusia Tuhan musnahkan kecuali Nuh dan keluarganya. Allah memulai lagi kehidupan dengan kehidupan satu orang yang menyenangkan. Jadi hidup kita ini dimulai dengan kehidupan satu orang yang menyenangkan Tuhan, yang membuat Allah tersenyum, ya. Sehingga tidak semua dihapuskan, saudara-saudara, ada yang disisakan, yaitu 8 orang. Nuh dan istrinya, kemudian 3 anaknya, kemudian 3 mantunya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan macam apa yang dimiliki oleh Nuh sehingga Allah mendapatinya sebagai orang yang menyenangkan dan membuat Allah tersenyum. Nah, ini yang kita perlu belajar pada pagi hari ini, saudara-saudara. Apa yang membuat Allah tersenyum melalui kehidupan Nabi Nuh? Ya. Apa yang membuat Allah disenangkan kehidupannya lewat kehidupan Nabi Nuh? Nah, kita belajar dari pasal 6 dan pasal yang ke-7. Bagaimana membuat Allah tersenyum? Pelajaran dari kehidupan Nuh, saudara. Bila kita mengasihi Dia di atas segala-galanya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, nanti kita bahas. Bila kita mempercayai Dia sepenuhnya. Yang ketiga, bila kita menaati dan dengan sepenuh hati. Yang keempat, bila kita memuji dan bersyukur kepadanya terus-menerus. Yang kelima, saudara-saudara, bila kita menggunakan kemampuan kita. Nah, kita akan bahas 3 topik saja pada pagi hari ini, saudara-saudara. Bila kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, ya. Di dalam ayat yang ayat 6 dan pasal 6 ayat 7b, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat itu, bukan ayat 7b sebenarnya, itu ayat 9b, ya. Dikatakan dalam di tengah-tengah kejahatan manusia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang semakin besar, ya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu bergaul dengan Allah dalam ayatnya 9 bagian B. Ini yang membuat Allah disenangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga Dia tidak jadi melenyapkan seluruh manusia. Dia disenangkan, dia mengasihi Tuhan, dia bergaul dengan Allah. Sementara orang yang lain mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat. Tetapi Nuh, saudara-saudara, dia pilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah lingkungan, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi di dalam ayatnya, latar belakangnya, pada zaman itu seluruh dunia telah rusak. Telah rusak semua secara moral. Bukan hanya secara moral, tetapi di dalam hatinya sudah semua orang mau melakukan kejahatan. Tapi ada satu orang, saudara-saudara, yang hidupnya baik.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi tidak ada kebaikan. Pasti dia kalau bergaul pun dengan orang-orang yang jahat, saudara-saudara. Ya. Karena seluruh kata firman Tuhan. Jadi kalau Nuh itu bertetangga, dia bertetangga dengan orang yang jahat. Kalau dia masuk kantor ibaratnya itu, orang di kantor itu yang jahat semua. Karena seluruh manusia kecenderungan itu bukan hanya kelakuannya, tapi sumbernya itu udah berbuat jahat, saudara-saudara. Sumber di dalam kehidupannya itu udah kejahatan. Jadi kemanapun dia pergi akan bertemu dengan orang-orang jahat. Dan saya percaya, saudara-saudara, kebanyakan manusia kalau kita bertemu dengan orang jahat, kita akan berlaku jahat. Kecenderungannya begitu. Kecenderungannya begitu. Jadi kalau orang jahat di sekitar kita, ngajarin kita korupsi, ngajarin kita mencuri, saudara-saudara, ngajarin kita berjudi, pasti lama-lama kita akan terjun ke sana. Pasti kita lama-lama terjun ke sana, saudara-saudara. Karena tidak ada pilihan, tidak ada patron, tidak ada apa? Tidak ada idola, tidak ada sesuatu yang kita lihat yang baik selain daripada kejahatan. Seluruh manusia katanya sudah rusak. Karena itulah Allah mau membumi hanguskan, mau memusnahkan seluruh manusia. Tetapi ada satu orang yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang membuat dia tersenyum, yaitu Nuh, saudara-saudara. Saudara, kita bisa berdiri nggak di tengah-tengah orang jahat kita berbuat baik kira-kira? Ya. Kalau saya lihat saudara-saudara, istri saya kan buka kantin gitu ya. Saya suka anak-anak muda yang baru kerja itu. Anak-anak muda sorry nih gitu ya. Mereka ngomong seperti yang saya dulu ceritakan, saya suka dengar gitu ya. Mungkin semuran Verlin lah ya yang kerja. Sama-sama di meja makan memanggil temannya itu dengan sebutan binatang gitu ya. Dan gak menjadi masalah, saudara-saudara. Saya kaget ya. Sore nih, dipanggil dia gitu. Apa, jing ya gitu ya? Jing. Apa? Jing. Gitu ya? Iya, ya gitu. Dan buat dia gak masalah. Buat dia gak masalah dan dia nyahut gitu ya. Dia nyahut gitu. Nah, saudara-saudara, coba kalau itu di lingkungan semua kita begitu, saudara-saudara, kemungkinan juga kita akan ketatar dengan omongan bicara yang seperti itu dan kita ikut. Ya, saya pikir itu bahasanya anak-anak remaja kan, sepantarannya si Jojo dengan si Priska di sekolah. Ternyata mereka udah kerja kan, masuk di WTC, mereka kerja sambil makan, sambil menyebut nama-nama itu kepada teman-temannya, dan buat mereka tidak masalah. Itu yang terjadi di zamannya Nuh. Mungkin lebih parah. Jadi kejahatan itu sudah merajalela. Luar biasa Nuh, saudara-saudara. Hidupnya bergaul dengan Allah. Ya. Hidupnya bergaul dengan Allah. Di kampung kami, saudara-saudara, dulu kalau kita kalau kita rohani sedikit ya, yang banyak lampu kan, jadi kita lewat dari kebaktian doa di hari Minggu atau apa gitu, di hari biasa gitu ya. Mereka ledekin kita ya, oh sudah jadi pendeta ya, gitu. Sudah jadi pendeta ya, atau pendeta gitu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, karena tidak umum. Yang umum di sana adalah saudara-saudara mungkin mabok, mungkin main judi, itu yang umum. Makanya Nuh itu dikatakan orang gila, yang tidak mengikuti zaman, saudara-saudara, yang tidak mengikuti rekan-rekannya, yang tidak mengikuti masa pada saat itu. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan. Dia bergaul dengan Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang
22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang sukar kita mempertahankan. Ya. Di tengah-tengah dukungan yang minim, ya, di tengah-tengah topangan keluarga yang minim, bagaimana kita bergaul dan hidup dekat dengan Tuhan. Di mana keluarga tidak budaya untuk membaca Alkitab, tapi saudara duduk membaca Alkitab. Di mana di tengah-tengah keluarga tidak budaya, tidak kebiasaan ketika makan, ketika mau tidur, ketika bangun tidur berdoa, tapi saudara melakukannya. Itu maksud saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Ada berdiri sendiri di tengah-tengah moral yang rusak, dia berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, bagaimana kita mencapai itu? Harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin, saudara-saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara-saudara, dengan segenap hati, segenap jiwa, maka kita akan terbawa arus. Tetapi ketika Nuh berdiri tegak di tengah-tengah moral yang rusak itu, dia dekat dengan Tuhan. Disitulah dia titik poinnya, menyenangkan hati Tuhan. Karenanya saudara dan saya ada. Karena sikapnya Nuh. Kalau enggak, Tuhan sudah binasakan kita. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin dia buat ciptaan manusia yang baru. Mungkin bukan manusia namanya, karena Tuhan sudah benci kepada manusia. Dia sudah menyesal, saudara-saudara. Sehingga ketika dia mau menciptakan manusia yang baru, saudara dan saya tidak ada lagi. Tetapi dia menemukan Nuh. Makanya dia berkata, masuklah ke dalam bahtera itu. Dari keturunanmu aku akan membuat bangsa yang besar. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mau pelajari, bila kita mempercayai Dia sepenuhnya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, kalau kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Di dalam kitab Ibrani dicatat tentang Nuh, saudara-saudara, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Saudara, tahukah saudara ukuran bahtera itu di dalam pasalnya yang ke-6 kitab Kejadian itu panjangnya 300 hasta, 135 meter, saudara-saudara. 135 meter berarti kalau lebar rumah ini 10 meter berarti 13 rumah. Ya. 13 rumah, saudara-saudara. Kalau rumah dari ujung ke sana, saya kan RT di sini kan. Ini 50 rumah, tapi hanya nomor ganjil, berarti ada 25 rumah. Jadi kurang lebih dari ujung ke ujung kira-kira separuh lah, 13 rumah. Betul ya? Hah? Panjangnya maksudnya, bukan ukur keseluruhan. 135, kurang lebih 13 rumah di tempat inilah. Nanti saudara jalan ya, coba dan 13 rumah dari ujung. Seberapa panjang bahteranya Nuh, kurang lebih. Lebarnya itu 50 hasta, 22, satu hasta itu 45 cm. Ya. 22,5 meter lebarnya. Jadi rumahnya itu 2 rumah lebih lebarnya. Ya. Nah, tingginya 13,5. Ini tiga susun, saudara-saudara. Ya. Disuruh dibuat tiga susun. Kenapa ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Waktu Nuh membuat bahtera itu umurnya berapa dikatakan? 500 tahun. Ya. Umurnya Nuh 500 tahun baru Tuhan berkata kepada dia. Dan kemudian bahtera itu selesai, dia umurnya 600 tahun. Ya. Kurang lebih 80 sampai 100 tahun dia berjuang untuk mendirikan bahtera.
dan itu dibangun di atas gunung. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya dengan ayat itu? Sesuatu yang belum kelihatan. Tuhan hanya bilang, bikin bahtera buat keluargamu, ukurannya begini, lebarnya begini, panjangnya begini, tingginya begini, buat 3 susun. Nuh di dalam cerita ini, saudara-saudara, dia tidak tanya apapun. Nanti siapa temanku Tuhan untuk tebang pohon? Karena bukan sembarang pohon, saudara-saudara. Tuhan spesifik berkata, bahtera itu harus dari kayu gofir di dalam ayat 14. Jadi harus khusus kayunya. Kemudian saudara-saudara, harus ditutup dengan pakal. Bahtera itu sangat jarang mungkin orang yang bisa taat, saudara-saudara. Apalagi memerlukan waktu 80 sampai 100 tahun. Yang dikatakan sesuatu yang belum kelihatan. Kalau sudah jelas-jelas kelihatan, saudara-saudara, kita mau melakukannya. Misalnya contohnya begini. Kalau engkau lakukan ini, engkau jualan ini, jualan misalnya gitu obat ini, kamu dalam tempo 2 tahun menjadi orang kaya. Wih, kita akan lakukan, saudara-saudara. Ada contoh nggak? Oh, ada. Ada Pak Haris sudah melakukannya, sudah jadi kaya. Ada Pak Rudi sudah melakukannya, sudah jadi kaya. Ada siapa lagi? Ada Happy melakukannya. Oh, berarti saya mau jadi kaya. Sudah kelihatan prospeknya, saudara-saudara. Kita melakukannya, sudah ada contoh. Tapi ini belum kelihatan. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena iman. Jadi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, kalau kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Amin. Dia senang dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Dia senang orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Sukanya manusia, saudara-saudara, sukanya kita suka bertanya, Tuhan kalau tidak terjadi bagaimana? Tuhan kalau begini bagaimana? Nah, Tuhan rupanya kurang senang dengan perkataan-perkataan seolah-olah kita tidak mempercayai Dia. Sama dengan kalau misalnya kita diskusi dengan suami istri. Ayo Pi, kita lakukan ini. Kita kan agak kritis gitu ya. Nanti kalau tidak terjadi gimana? Ya. Ayo kita sekolahkan anak kita di sekolah yang bagus. Nanti kalau kita tidak cukup biaya sampai menyelesaikannya bagaimana? Diskusi lagi. Mendingan anak kita sekolah di tempat yang biasa-biasa saja, tapi sampai kelar dia sarjana. Banyak pertimbangan, saudara-saudara. Tapi rupanya untuk Tuhan, kalau Tuhan yang berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Katakan amin. Itulah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Masuk akal gak sih dia sendiri mendirikan bahtera yang sebesar ini? Tapi dia melakukannya, saudara-saudara. Makanya banyak orang berkata ketika Nuh pergi ke hutan sana mencari kayu, mulai membangun bahtera, itu gila itu Nuh. Dan gilanya 80 tahun sampai 100 tahun lagi, gak tanggung-tanggung gitu. Gila. Mungkin kalau orang mendengar gitu kali ya, Nuh di mana? Kok anak istrinya ditinggalkan di rumah, dia lagi ada di hutan, ngapain? Bikin perahu. Saudara, kalau tahu bikin perahu itu di mana, saudara-saudara? Hah? Iya. Pal itu kan di pinggir danau, dekat sungai, dekat laut, saudara. Dia tinggal dorong. Tapi ini di atas sana. Nuh tidak berkata, Nuh, Tuhan nggak salah nih. Kapan air sampai ke gunung sana? Sebanjir-banjirnya Muara Karang, sebanjir-banjirnya Jakarta, paling 150 cm. Nah, kalau kita disuruh bikin perahu di Gunung Salak, kapan air bisa menjemput ke sana? Wih, kalau dia berbantah-bantah, saudara-saudara, mungkin nggak jadi. Tapi dia percaya. Dia nggak tanya demikian. Ibaratnya Tuhan suruh Nuh itu, Nuh bikin perahu di puncak gitu. Bikin perahu di puncak. Dia udah kebayang barangkali.
Di puncak bikin perahu, sungainya ada di Muara Karang. Apa nggak biaya Tuhan? Kalaupun nanti saya bikin perahu di sana, Batra di sana, narik perahu kapal dari sana itu berapa biayanya? Mendingan saya bikin di Muara Angke, di Muara Karang, di pinggir laut, tinggal dorong, biayanya tidak ada. Kayunya yang saya bawa dari sana lebih efisien. Wih, berbantah-bantah kali. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang membuat Tuhan tersenyum, dia taat kepada Tuhan sepenuhnya. Amin, saudara-saudara. Dia mempercayai Tuhan. Iya, dia mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Memang iman itu kadang-kadang gak masuk akal. Mempercayai Tuhan itu bukan masuk di logika, saudara-saudara, bukan masuk di perasaan. Tapi kalau Tuhan yang bersabda, yang mengatakan, kita percaya, itulah iman yang sungguh-sungguh. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, bagian yang terakhir, bila kita menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tidak ada penundaan, saudara-saudara. Jika Allah yang memberi perintah, Dia tidak berhutang menjelaskan atau alasan kita, atau alasannya, kita taat saja. Saudara, kalau Tuhan yang memanggil saudara, kalau Tuhan yang berfirman kepada saudara, Dia tidak wajib menjelaskan kenapa. Amin. Itu iman. Itu ketaatan, saudara-saudara. Kalau saya yang minta tolong kepada saudara, memberi perintah kepada saudara, saudara akan bertanya, kenapa Pak Hizkia? Kalau misalnya saya suruh Happy datang jam 12 malam, Happy, apalagi dia pindah sekarang ke ujung udah pindah ya? Ujung Kulon. Ya. Mau dimatiin nggak? Di sana dingin ya? Oke, dimatiin dulu Pak, baru dingin. Itu bukan yang satu. Pak, di rumahnya dingin, bukan di sini. Oh, udah dimatiin sebentar ya, karena kedinginan ya. Nanti kalau panas saya lihat saudara agak ini. Atau Mami, tolong kasih selimut satu-satu. Tidur yang ada. Kita lanjutkan. Kalau saya panggil Happy jam 12 malam dari rumahnya yang sekarang, saudara-saudara, dia akan tanya, ngapain? Mungkin dia akan cerita ke mamanya dan istrinya, Pak Hizkia panggil saya jam 12 malam, ada apa ya? Kenapa? Dia akan bertanya, kenapa nggak tunggu besok pagi jam 6 pagi Pak? Ini kan jam tidur. Tapi saudara-saudara, kata-kata rupanya bukan begitu. Dia melakukannya. Happy saya panggil, dia perlu penjelasan dari saya. Happy, kenapa kau saya suruh malam hari ini? Misalnya, ya, saya perlu kamu nyetir mobil karena saya urusan begini misalnya. Atau saya mau kasih uang ke kamu 200 juta malam hari ini. Oh gitu. Kalau besok ini tidak ada. Pemberi berkat ini berkata kepada saya, harus saya salurkan berkat ini minimal sampai jam 1 pagi ini. Jadi kalau kamu tidak datang, saya kembalikan karena ini diminta. Saya butuh penjelasan. Jauh-jauh ke sana, Pak, seberang aja. Jauh-jauh. Dia perlu penjelasan. Kenapa? Oh, Pak Hizkia membutuhkan saya untuk mengantar dia karena mungkin ada yang sakit. Oh, rupanya ada berkat. Dia butuh penjelasan. Tapi iman dan ketaatan tidak butuh penjelasan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita karena Dia tidak menjelaskan.
Dia tidak menjelaskan secara spesifik kepada Nuh kenapa begini, kenapa begitu. Tapi yang Nuh lakukan, dia taat. Dia melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan. Kenapa tidak susun Tuhan? Saya ini kan sendiri. Kayu gofirnya harus saya tebang. Gimana cara melakukannya Tuhan? Satu susun aja ya. Kenapa tiga susun? Dia tidak perlu menjelaskan. Tuhan tidak perlu menjelaskan. Kita tidak boleh menunda-nunda ketaatan itu. Tuhan senang kepada orang yang taat. Katakan amin. Dia tersenyum kepada orang yang taat. Taat saja saudara-saudara. Kalau Tuhan yang bersabda, Dia yang berfirman, taat saja. Dia senang, Dia gembira melihat orang-orang yang taat kepadanya. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 33, firman Allah yang hidup. Tuhan, katakan sajalah apa yang harus kulakukan, dan aku akan melakukannya. Sepanjang hidup aku akan menaati ketetapan-Mu dengan sepenuh hatiku. Amin. Kalau kepada Tuhan katakan saja, aku akan melakukannya. Kita minta hanya Tuhan bersabda kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan Dia mau melakukannya untuk kehidupan kita. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu pertanyaan, tapi kalau Tuhan mau berfirman kepada kita, kita taat saja dan melakukannya. Orang yang demikianlah orang yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupannya. Mau kita menyenangkan hati Tuhan? Amin, saudara-saudara. Amin. Bagian yang pertama apa tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita mau melakukan bagian yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? Bila kita mengasihi Tuhan. Bila kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, bila kita mempercayai Dia sepenuhnya. Yang ketiga, bila kita menaati Tuhan sepenuhnya. Mari kita mengasihi Tuhan, mari kita mempercayai Tuhan, dan mari kita menaati Tuhan. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, biar kami didapati Tuhan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu di akhir zaman ini, kami menyenangkan Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan. Kami mau menaati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
tidak mendukung saudara, tapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara mempercayai Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apa tuh Tuhan katakan kepada saudara, saudara mempercayainya dengan sepenuh hati. Saudara taat kepada Tuhan, tidak menunda-nunda. Saudara tidak perlu bertanya kepada Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu. Saudara taat saja. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang membahagiakan Tuhan. Mungkin kita perlu penjelasan, mungkin lu perlu penjelasan, kenapa dibunuh Tuhan? Kenapa bukan di tepi laut supaya saya lebih gampang mengerjakan patra itu? Kenapa harus 3 lapis Tuhan? Kenapa harus 3 tingkat? Saya sendiri mengerjakannya satu aja. Dia perlu penjelasan yang lebih banyak. Seharusnya demikian. Tapi dia melakukannya dengan taat. Dia melakukannya persis seperti apa yang Tuhan katakan. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat tanganmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkanmu.
kami ada hari ini, keturunannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah. Engkau Allah. Biar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, seringkali menggerogoti iman kami. Tapi kami sudah dengar firman-Mu pada siang hari ini. Biar kami terus-terus mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jika ada di antara kami sudah mulai suam-suam kuku iman percayanya, sudah mulai suam-suam kuku ketaatannya kepada Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Tuhan, jangan biarkan mereka semakin jauh daripada-Mu Tuhan. Biar mereka terus berjuang mengasihi Tuhan, berjuang terus mengasihi Tuhan. Lepas mereka dari gereja, gembala tidak bisa memperhatikan mereka terus menerus.
Lepas mereka dari tengah-tengah keluarga, sehari-hari beraktivitas, keluarga tidak bisa memantau terus-menerus. Tapi hamba-Mu berdoa, lingkupilah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Siang dan malam penuhi dengan kasih-Mu. Kasih Tuhan akan tetap mempertemukan kami, akan tetap mendekatkan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Allah yang luar biasa. Berkati terus kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba sudah berhenti menyeberangkannya, tapi Allah Roh Kudus mengajari kami supaya kami lebih paham dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Nanti aktivitas kita di dalam persembahan. Kita akan persiapkan persembahan kita, saudara. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi Tuhan berdoa di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persiapkan boleh memperluas, memperlebar kerajaan-Mu, terutama di tempat ini Tuhan. Dan berkati mata pencaharian kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku diberkati ya, kita akan bicara. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila malam hari-hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku bila bangun pagi hari, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Amin. Kami serahkan kepada Uma. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku menang-nangnya, nang-nangnya, 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 nang-nangnya. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas Amin. Oke. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berdiri. Setelah berdiri. Oke. Ya, tetaplah menabung, saudara-saudara. Bapak Ibu masih setia menabung? Amin ya. Dan begini. Ya, 20.000 per hari, ya, per hari, per minggu, saudara-saudara ya. Supaya kita ada semangat, kira-kira Marisa tahu nggak rekor tertinggi yang menabung keluarga siapa? Kira-kira? Itu mau saya dilihat lagi, Om, aku udah tahu. Saya
Oh semi ya. Tapi dia nggak datang hari ini ya. Oke, selain itu kira-kira urutan kedua. Ini supaya merangsang kita ya. Siapa? Wih, keluarga Pak Ayu. Tepuk tangan dong. Iya. Targetnya seru nih soalnya. Ya, jadi berpaculah terus untuk menabung setiap minggu. Satu orang minimal 20.000 supaya kita retreat ya untuk bulan Desember nanti. Tempatnya belum ditentukan, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita berdoa supaya paling tidak bulan depan atau 2 bulan lagi kita sudah bisa pastikan tempatnya di mana ya. Baik, untuk tempat yang sempat kita survei, mudah-mudahan masih kosong, itu Wisma Abdi 1 persis seberang Cimory ya. Cimory 2 ya, yang seberang. Hah? Cimory 2 ya. Dulu Bapak pernah ke situ kan, yang saya nyusulin malam-malam. Malam-malam sempat disusulin ada pertanyaan ini. Saya lupa apa acara apa nih? Jangan lupa aja. Acara apa tuh ya? Yang pendeta nggak tahu deh. Nggak tahu, saya lupa. Pokoknya Cimory yang di pinggir sungai lah, bukan yang menghadap ada view. Bukan seberang-seberang. Ya ini seberangnya maksudnya. Ya. Seberang kan dulu Bapak lupa deh. Waktu malam itu. Saya lupa. Oh, nyusunnya ke Cimory atau ke Wismanya? Ke Wismanya. Ini akan lebih panjang lagi nanti. Kalau ke Cimory-nya masih mending ya, tempat makan ini ke Wismanya. Bapak lupa sih. Coba nanti. Coba saya ingat-ingat nanti ya. Oke, ya. Untuk sementara karena pernah kita survei, jadi kita belum putuskan memang ya. Tapi sementara yang kita ke sana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tanggalnya juga belum ditentukan, mungkin antara tanggal 20 ke atas ya. Udah kalah. Jadi kita Natal sekalian di sana. Natal tidak ada di Jakarta, tapi kita Natal Christmas camp namanya. Kita Natal di sana. Ke Jawa Pak. Hah? Ke Jawa. Ke Jawa. Jogja, bosan. Kita pingin jauh-jauh, tapi kemungkinan nggak bisa semua ikut. Salah Naik tiga. kereta, ekonomi. Ya kitanya kita bisa, tapi yang lain-lain belum tentu kalau jauh-jauh. Ya. Nantilah dipikirkan ya. Oke, kemarin ada rencana ke Bandung juga ya, tapi dipikir-pikir juga apakah semua mau ikut kalau ke Bandung gitu, biaya pasti lebih banyak. Gitu. Nanti kita pikirkan ya, pokoknya menabung dulu lah. Ya, kalau saudara menabung banyak, jangankan ke Jogja, jangankan ke Cude Bandung. Iya, kalau saudara menabung banyak ya. Jadi pokoknya nabung aja dulu, nabung terus ya. Baik, jadi tidak ada kendala nanti untuk bulan Desember. Om Pak, saya nggak ada biaya nih gitu. Jadi udah dikasih tahu jauh-jauh hari nih, 1 tahun sebelumnya, saudara-saudara. Baik, Lincoln akan kita doakan. Nanti Pak Haris akan pimpin doa syafaat bagi kita dan yang sakit. Ada yang berulang tahun? Ada yang berulang tahun. Agnes kita doakan ya. Agnes sudah selesai sebenarnya tahun ini ya. Pimpinan sekolahnya udah ketemu dengan saya, Pak. Kalau mau Agnes bantu di sana lagi boleh. Kami tidak mengikat, tapi saya belum bicara dengan Agnes ya. Nanti kita doakan dia karena dia berulang tahun. Happy sudah pindah rumah mulai hari Selasa. Sudah menempati rumah di sana ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kunjungi Tante Linda, semakin ke sana. Tapi dari situ ke Bogor sudah dekat. Iya ya. Enggak dekat juga. Oke.
Turunnya di mana? Parung Panjang ya? Ya. Sama kalau ke rumah saya di Legok, turunnya juga di Parung Panjang. Cuma dia ke sananya, saya ke sininya. Naik dari mana? Naik dari Dari Tanah Abang. Ya, kalau saya. Beos nggak bisa Beos ya? Ke Grogol juga bisa, cuma nyambung-nyambung. Bisa ke Grogol ke Duri A3, kemudian ke Tanah Abang baru ke sana biasanya. Palmera. Oke, ya. Ada lagi yang terima kasih yang bawa makanan. Siapa yang bawa makanan? Astrid ya, saya kan minggu lalu. Ya. Nah, kita akan makan sama-sama, saudara, bapak ibu jangan pulang karena anaknya berulang tahun. Seharusnya si awal juga datang ya, karena sudah janji dengan kurang-kurangnya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, terima kasih buat kedatangan semuanya. Datanglah. Oh, satu lagi saya lupa. Tanggal 29, bukan minggu ini, kita ada ibadah Jumat Agung sekalian perjamuan kudus ya. Itu hari libur, jadi tanggal 29 hari Jumat depan, bukan Jumat ini. Hari Jumat depan tanggal 29 kita akan ada ibadah Jumat Agung ya. Paskah hari Minggunya tetap di gereja ini juga. Baik, kalau tidak ada Jam berapa Pak? sama jam 10. Tadinya kita mau majuin jam 9 tapi kalau jam 9 parkir agak susah. Mereka belum keluar. Pertimbangannya begitu. Tadinya ada kepikiran jam 9 untuk kita majukan 1 jam saja gitu, tapi kelihatannya yang ruko-ruko di situ mereka berangkatnya itu jam setengah 10. Jadi agak sempit parkirnya, itu pertimbangannya. Tapi kalau jam 10 mereka udah keluar, kita bisa parkir di situ ya, Pak. Puji Tuhan, belakangan ini semakin banyak mobil karena jemaat semakin diberkati. Amin. Luar biasa. Dulu tidak ada yang punya mobil. Dulu tidak ada yang punya mobil jemaat itu, malah kita angkutin dengan angkot, saudara-saudara. Zaman-zamannya Tante Linda ya, dari Gunung Sahari pakai angkot. Tapi puji Tuhan jemaat itu semakin diberkati. Ya, rata-rata punya mobil. Dan pergumulan kita sekarang kadang-kadang kalau sudah ada orang agak susah parkirnya. Jadi ibu, bapak ibu yang bawa mobil agak pintar-pintar lah di mana yang bisa nyedekah, gitu ya. Kalau ini kosong masukin ke sini. Kalau rumah Pak Haris, saya udah ngomong sama percaya dengan Pak Haris juga bisa dipakai parkirannya ya. Ya begitulah kira-kira ya. Jadi jemaat tidak diberkati, ada kesusahan tersendiri. Jemaat diberkati, ada pergumulannya juga sendiri. Tapi lebih baik kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau tepat lagi, baik, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Nantikan pujian ini. Nanti saya minta Pak Haris berdua berikon dan menutup ibadah kita. Dan kita akan beramah-tamah sebentar ya. Pak Haris boleh berdoakan makanan yang kita terima. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah semua berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata